Putri Dwi Kartini. Asal sekolah SMP Karya Bakti Jatilawang. Akan mendongeng sebuah Batu Raden. Batu Raden. Dahulu ada sebuah kerajaan yang damai di Jawa Tengah. Raja kerajaan tersebut sangat baik dan ia memiliki seorang putri cantik yang begitu dicintainya. Raja juga memiliki kuda-kuda besar yang ia perintahkan kepada abdinya, bernama Suta, untuk merawat mereka secara intensif. Suta adalah seorang abdi yang baik. Dia melakukan tugasnya untuk merawat kuda raja, dan raja menghargai tugasnya. Tugasnya adalah untuk menjaga kuda raja, memberi mereka makan dan membersihkan kandang kuda. Di samping dikenal sebagai sosok pekerja keras dan jujur, Suta juga dikenal memiliki paras yang tampan rupawan selama bekerja di Kadipaten Kutaliman. Suta tidak pernah membuat masalah. Suatu hari Suta berjalan-jalan setelah melakukan tugas-tugasnya untuk bersantai beberapa saat untuk melepaskan lelah. Hari itu udara sangat cerah. Burung-burung berkicau dengan riangnya. Suta berjalan mengelilingi area Kadipaten setelah seharian bekerja mengurus kuda-kuda adipati. Saat melewati pohon mangga, tiba-tiba Suta mendengar suara jeritan perempuan minta tolong. Tolong! Tolong! Suta bergegas untuk menemukan sumber teriakan tersebut. Suta berusaha mencari ke sana kemari. Akhirnya ia menemukan seorang gadis di sana. Ketika menengok pohon, terkejutlah Suta melihat seekor ular sangat besar di balik pohon mahoni, tengah berusaha memangsa seorang perempuan. Sosok perempuan tersebut nampak sudah pucat pasti dililit ular besar tersebut. Tanpa pikir panjang, Suta segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang ular besar tersebut. Terjadilah pertarungan antara Suta dengan ular raksasa itu. Ular terlihat sangat marah kepada Suta karena akan mengganggu aksinya mendapatkan mangsa. Berkali-kali Suta harus berkelit menghindari amukan ular raksasa itu. Hampir saja Suta menjadi mangsa jika ia tidak mampu menghindari serangan ular. Sebenarnya Suta bukanlah ahli pedang yang sangat hebat. Namun Suta nampak bersungguh-sungguh ingin menolong perempuan yang sudah tidak berdaya. Akhirnya setelah berusaha payah, Suta berhasil menebas kepala ular besar tersebut. Perempuan yang hampir dimangsa oleh ular itu jatuh tak sadarkan diri. Segera seorang inang pengasuh membawa perempuan tersebut ke sisi pendopo. Saat Suta melihat wajah perempuan tersebut, terkejutlah ia karena perempuan yang baru saja ditolongnya itu ternyata Putri Adipati Kutaliman. Meskipun telah lama tinggal di Kadipaten Kutaliman, namun baru kali ini ia melihat langsung wajah Putri Adipati yang sudah terkenal kecantikannya. Setelah sadarkan diri, inang pengasuh memberitahu putri bahwa Adipati Kutaliman bahwa ia telah ditolong oleh Suta, si pengurus kuda. Putri Adipati segera mengucapkan terima kasih kepada Suta. Terima kasih Suta, kau menyelamatkanku, kata sang putri. Tidak perlu berterima kasih Tuan Putri, ini tugas saya sebagai abdi ayahmu untuk menolongmu, jawab Suta. Saat keduanya bertatapan, itulah tumbuh rasa cinta di hati mereka. Sejak saat itu, keduanya menjadi akrab dan sering bertemu. Adipati Kutaliman mengetahui perihal pertemanannya putrinya dengan Suta, si pengurus kuda. Namun Adipati tidak mempermasalahkannya. Setelah sekian lama bertemu dengan
dengan ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang pembantu. Tentu saja keberanian Suta melamar Putri Adipati membuat Berang Adipati Kutaliman. Ia tidak mempermasalahkannya pertemanan Putri dengan Suta. Tetapi Putri Adipati sudah tidak sanggup lagi menahan rasa cintanya kepada sang putri. Ia lantas memberanikan diri untuk meminang Putri Adipati ayahandanya. Kendati jika harus menikah, tentu saja Adipati tidak terima mengingat status sosial yang berbeda. Lancang kamu Suta, siapa kamu berani-beraninya melamar putriku? Betul-betul kamu tidak tahu diri ya? Kurang ajar sekali kamu. Saya memang perbolehkan kamu berteman dengan putri, tapi bukan berarti saya mau menerima kamu menjadi menantu kita. Kita itu berbeda Suta, kamu itu pembantu rakyat jelata. Kamu tahu saya itu siapa? Adipatimu Suta. Pengawal, tangkap Suta, masukkan ke penjara karena telah menghina adipatinya. Karena merasa Suta telah lancang berani meminang putrinya, Adipati Kutaliman memerintahkan pengawal untuk memenjarakan Suta di penjara bawah tanah tanpa diberi makan. Suatu saat Suta sangat mencintai Putri Adipati dan begitu pula sebaliknya status sosial keduanya lah yang memisahkan mereka. Hukuman ayahandanya kepada Suta membuat Putri bersedih. Putri Adipati akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Suta dari penjara. Tidak hanya itu, Putri Adipati memutuskan untuk lari dari kadipaten dan hidup bersama dengan pria yang ia cintai. Sebuah rencana dilaksanakan pada suatu malam untuk Putri Adipati menyuruh pembantu kepercayaannya untuk membebaskan Suta dari penjara bawah tanah. Sementara itu, ia sendiri mengganti pakaiannya menggunakan rakyat jelata dan menunggu di salah satu sisi kadipaten. Pembantu kepercayaan sang putri masuk ke penjara bawah tanah dan memberikan makan kepada para penjaga. Tentu saja para penjaga tidak merasa curiga karena telah mengenal baik pembantu sang putri. Seusai makan-makan, para penjaga pun tertidur pulas. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pembantu putri Kadipaten untuk membebaskan Suta. Ia segera membawa Suta yang terlihat sangat lemah menemui Putri Adipati di salah satu sisi Kadipaten. Kemudian Putri Adipati dan Suta pergi keluar Kadipaten dengan menunggang kuda. Putri Adipati memacu kudanya maju ke arah lereng Gunung Slamet. Saat itu malam gelap pekat, jadi tidak ada yang mengenali Putri Adipati Kutaliman. Putri Adipati Kutaliman akhirnya menghentikan kudanya di dekat sungai. Mereka kedua sangat menyukai tempat tersebut karena berawa sejuk dan pemandangannya asri. Akhirnya mereka menikah di sana. Membangun rumah tangga, tempat di mana Suta dan sang putri berkeluarga dinamakan Baturaden. Batur berarti pembantu, sementara Raden berarti bangsawan. Saat ini Baturaden menjadi tempat pariwisata kebanggaan masyarakat Banyumas. Terima kasih.